Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pukul 3 Pagi. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Tumbal Terakhir, yang ditulis oleh akun Twitter @lakonstory. Sebelum kita masuk dalam ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Pukul 3 Pagi. Tidak usah lama-lama, kita masuk dalam ceritanya. Bel pulang kerja berbunyi menandakan jika waktu itu jam dinding sudah menunjukkan pukul 9 malam. Tapi sayangnya, bukannya diperbolehkan pulang oleh Pak Broto, semua karyawan malam itu sengaja dikumpulkan. Sekarang, semua karyawan wajib tinggal di mes pabrik ini, yang sudah saya sediakan di bagian belakang pabrik. Tidak ada lagi yang boleh pulang dan tidak ada lagi yang boleh keluar. Waktu pulang hanya saat lebaran dan liburan saja. Selain itu, semua karyawan wajib menginap. Mohon pengertiannya, agar pabrik kita bisa segera kembali berjaya seperti dahulu, ucap Pak Broto yang waktu itu terlihat berdiri tepat di hadapanku dan semua rekan kerjaku. Kenapa ya? Kok yang disisakan di pabrik ini sekarang hanya perempuan sih ya? Yang laki-laki semua dipecat. Kamu ngerasa aneh gak sih? Ucap Ningsi yang saat itu berbisik pelan di telingaku, di tengah-tengah Pak Broto yang masih menjelaskan peraturan pabrik yang baru. Sudah, diam saja. Nanti kalau kedengaran Pak Broto, kamu malah dimarahin, sautku pelan. Sepertinya kedepannya kerja di sini semakin berat deh. Kalau Ningsi yang terus saja berbicara tidak berhenti. Mendengar hal itu, aku pun mencoba tetap diam dengan tidak sekalipun menghiraukan ucapan Ningsi. Jangan lupa, mulai saat ini tidak boleh membawa dan membeli makanan dari luar. Semua makanan yang kalian makan wajib dari dalam yang dimasak oleh Mbok Inem. Jangan memutar musik religi. Dan jangan sekali-kali membuka ruangan isolasi yang ada di bagian ujung mes. Ditambah pabrik ini tidak saya sediakan musola. Jadi lebih baik jangan sholat dulu, biar kalian bisa fokus bekerja. Jika kalian bersedia mematuhi peraturan yang baru, silahkan lanjut dan gaji kalian akan saya naikkan 2 kali lipat. Tapi jika kalian keberatan dengan peraturan yang ada, silahkan bilang saja dan kalian boleh pergi dari sini, teriak Pak Broto dengan nada yang terdengar lebih tinggi. Mendengar hal itu, semua karyawan termasuk aku hanya diam, tanpa berbicara atau bertanya. Bahkan setelah kulihat lagi, sepertinya terlihat cukup bahagia semua karyawan karena mendengar kabar jika gaji kita akan dinaikkan menjadi 2 kali lipat jumlahnya. Dan singkat cerita, setelah pertemuan malam itu, tepat sekitar 20 karyawan yang tersisa aku memutuskan untuk terus bekerja dan tidak lagi keluar dari area pabrik kecuali hari libur. Semua karyawan ditempatkan di mes pabrik yang telah disediakan. Bangunan mes tersebut terbilang cukup sederhana dengan kamar 10 yang berjejer berdiri memanjang ke belakang. Setiap kamar ditempati oleh 2 karyawan dengan kamar mandi yang berada di luar dengan cukup jauh letaknya. Dan karena di situ aku paling dekat dengan Ningsi, akhirnya aku pun memutuskan untuk tinggal sekamar bersama Ningsi di bangunan mes paling depan. Hal itu memang sengaja kulakukan agar letak kamarku berjauhan dengan ruangan isolasi yang letaknya paling belakang ujung sana. Halah, mes iki kok seperti ini kecil banget yo. Mana nggak ada kamar mandi lagi. Kalau mau ke kamar mandi, kita harus keluar. Mending di kosku, lebih besar, kamar mandinya di dalam pula. Keluh Ningsi dengan mulai berbaring tepat di sampingku. Pikiran kok nggak enak ya. Sejak dipimpin Pak Broto kerja di sini jadi kurang nyaman. Pak Broto galak banget. Semua bahan minta dikurangin. Akhirnya kualitas produk kita berkurang. Ya wajarlah kalau pabrik kita perlahan bangkrut, ucapku dengan mulai memikirkan keadaan pabrik tempatku bekerja tersebut. Kalau hal itu aku nggak mau mikir sih. Aku malah mikir keadaan sekarang. Kita nggak disediain musola. Kita disuruh fokus bekerja, tapi nggak boleh sholat. Gak boleh dengan musik religi lagi. Dan kalau kamu teliti, lihat deh semua karyawan yang dipertahankan. Semua masih perawan termasuk kita. Aku jadi takut kalau nanti kita diapa-apain sama Pak Broto.
Ibu Ningsih dengan raut wajah yang terlihat serius dengan perkataannya. Makanya kita harus saling jaga. Kalau ada apa-apa kita bisa saling bantu, jangan diam saja. Dengan begitu insya Allah kita akan baik-baik saja. Sudahlah, gaji kita juga naik kan, kita coba dulu aja. Nanti kalau kita nggak betah dengan pabrik ini, ya udah kita mundur aja, gitu aja kok repot. Jawabku dengan mataku yang mulai kupejamkan karena waktu itu aku sempat melirik ke arah jam yang sudah menunjukkan jam 12 malam. Hingga akhirnya malam itu pun berlalu begitu saja. Keesok harinya aku dan semua karyawan pun bekerja seperti biasanya. Karena saat itu karyawan yang tersisa hanya sedikit, akhirnya membuat pekerjaanku semakin banyak saja. Dan puncaknya setelah sekitar 2 bulan lamanya, keadaan pabrik yang sebelumnya cukup terpuruk, waktu itu tiba-tiba kembali ramai tidak terkira. Pesanan produk yang sangat banyak jumlahnya bertambah, jangkauan pesannya semakin luas. Itu membuat pekerjaanku yang sebelumnya terasa berat waktu itu sudah terasa semakin menyiksa. Jam kerja yang sebelumnya hanya 9 jam, waktu itu perlahan menjadi selalu lembur, tidak karuan, yang akhirnya membuatku pulang hingga pukul 11 malam. Selalu baru saja kembali ke mes, dan disitulah tidak hanya aku. Semua karyawan di pabrik tersebut terlihat cukup keheranan dengan keadaan yang ada, karena kami pun tahu jika produk di pabrik tersebut waktu itu bisa dikatakan sangat buruk kualitasnya. Produk minuman kita ini kan nggak enak ya, kok bisa laku ya? Ucap para karyawan lain yang terdengar keheranan dengan keadaan yang ada. Karena aku tidak mau ambil pusing, aku pun fokus bekerja. Dengan kini aku yang bisa dibilang sudah semakin sibuk saja. Dan di sela-sela kesibukan itulah akhirnya aku mulai melihat jika sepertinya pabrik tempatku bekerja tersebut mulai menampakkan keanehannya. Di setiap sudut pabrik aku selalu melihat adanya sesajen yang terlihat selalu baru, entah siapa yang menatanya. Dan tidak hanya itu, ceker ayam hitam yang terlihat menggantung di beberapa pintu pabrik sempat membuatku curiga apa yang sedang dilakukan oleh Pak Broto sebenarnya. Tapi di situ aku memilih untuk fokus bekerja dengan tidak mau menghiraukan semuanya. Akhirnya aku pun mencoba cuek dengan keanehan yang ada. Hingga akhirnya malam itu pun tiba. Benar sekali, malam itu untuk pertama kalinya aku mulai menyadari jika sepertinya di pabrik tempatku kerja tersebut sedang dihuni oleh makhluk tak kasat mata. Masih sangat teringat jelas kepalaku. Malam itu sekitar maghrib tiba, aku melihat Pak Broto yang sebelumnya jarang sekali keluar dan selalu ada di ruangannya. Waktu itu tiba-tiba terlihat berjalan ke arah ruangan isolasi yang berada di bagian belakang pabrik. Dan tidak hanya berjalan, waktu itu aku juga melihat Pak Broto membawa seperti bunga dan beberapa sajen yang sangat banyak jumlahnya. Pak Broto kok masuk ruangan isolasi dengan bawa sajen ya? Jangan-jangan Pak Broto ini penyembah setan lagi, pikirku dalam hati. Tapi sayangnya belum selesai aku memperhatikan langkah Pak Broto, waktu itu aku dikejutkan dengan bau inem yang sepertinya beliau mengetahui jika aku sedang memperhatikan Pak Broto. Jangan mikir macem-macem, Pak Broto memang begitu, dia orang Jawa Tulen. Jadi suka selamatan adat untuk menghormati leluhur. Semuanya dilakukan agar pabrik ini tetap berjalan dengan baik, ucap Mbak Inem dengan melangkah pelan lewat begitu saja di depanku. Mendengar hal itu, aku pun hanya tersenyum dengan kembali beraktivitas melanjutkan pekerjaanku. Dan akhirnya, waktu pun berlalu begitu saja. Malam harinya, ketika semua pekerjaan telah selesai dan aku sudah berada di dalam mes untuk beristirahat, bukannya segera tidur, waktu itu aku tiba-tiba tidak bisa tidur seperti biasanya. Mata yang biasanya selalu mengantuk jika selesai kerja, waktu itu sama sekali tidak mengantuk. Bahkan aku pun juga sempat melirik ke arah jam dindingku, yang waktu itu sudah menunjukkan pukul 1:30 dini hari. Aku hanya diam di dalam kamar dengan sesekali memperhatikan Ningsih yang waktu itu sudah tertidur dengan lelap. Dan disitulah di sela-sela aku diam di dalam kamar, tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki yang terdengar berjalan melintas di depan mes. Suara langkah kaki tersebut terdengar bebarengan seperti layaknya suara rombongan banyak orang. Mendengar hal itu,
Perasaan aku pun seketika keheranan karena aku pun tahu selama ini tidak ada orang lain selain kami, para karyawan, yang memiliki akses ke area tempat mesku. Loh, kok ada suara orang lewat ya? Banyak banget lagi suaranya. Siapa ya mereka? Kok aneh banget malam-malam lewat depan mes? Ucapku dalam hati dengan aku yang mulai membuka tirai jendelaku dengan perlahan. Namun anehnya, ketika tirai sudah kubuka dan aku bisa melihat ke arah luar, jantungku seketika berdetak kencang. Tanganku gemetar dengan mataku yang melotot seolah tidak percaya dengan apa yang kulihat. Bagaimana tidak? Malam itu dengan mata kepalaku sendiri, aku melihat ada sekitar 7 orang laki-laki tua yang terlihat memakai jubah hitam semua. Dan tidak hanya itu, selain tinggi badan mereka yang sangat sama, bau yang mereka keluarkan juga bau bunga melati yang tercium sangat kuat aromanya. Aduh, siapa mereka? Pikirku dengan mataku yang terus melihat ke arah mereka, yang terlihat berjalan menuju kamar Asri dan Dini yang terlihat di kamar paling ujung. Karena penasaran yang mulai ketakutan, akhirnya aku pun segera bergegas ke arah pintu kamar dan kembali memastikan jika kamarku sudah terkunci rapat. Setelah pintuku pastikan sudah terkunci, aku pun segera masuk ke dalam selimut dan segera memejamkan mata dengan pikiran yang sudah mulai kemana-mana. Siapa ya mereka? Kok aneh banget? Pikirku dalam hati. Tapi anehnya, entah apa yang saat itu terjadi padaku. Yang jelas waktu itu, aku tiba-tiba tertidur pulas dengan sendirinya. Atau jika boleh digambarkan dalam istilah Jawa, waktu itu aku seperti sedang disirep. Hingga akhirnya aku pun tertidur pulas, meski sebelumnya aku sama sekali tidak merasakan kantuk. Keesok harinya, keadaan pabrik yang sebelumnya biasa-biasa saja, waktu itu dihebohkan dengan suara teriakan Dini yang terdengar sangat keras. Mendengar hal itu, semua karyawan pagi itu seketika menuju ke kamar Dini yang ternyata pagi itu Dini melihat Asri, teman sekamarnya sudah meninggal dunia dengan keadaan yang cukup mengerikan. Mulutnya menganga dengan sebagian tubuh yang gosong, membuat semua karyawan terlihat cukup keheranan. Karena kami semua pun tahu, 1 hari sebelumnya Dini terlihat baik-baik saja. Mayat Dini kok gosong seperti terbakar ya? Kenapa dia? Tanya Ningsih. Dan tanpa menjawab perkataan Ningsih, waktu itu aku hanya diam dengan jantungku yang kembali berdetak dengan sangat kencang. Ditambah pagi itu pandanganku tiba-tiba mengarah ke arah tembok inem yang berdiri kejauhan dengan tatapan matanya yang terlihat cukup mencurigakan. Kematian Asri ini sepertinya ada hubungannya dengan rombongan orang yang kulihat semalam deh, pikirku dalam hati. Dengan sekali, aku melihat ke arah tembok inem yang saat itu masih terlihat berdiri di jauhan. Namun di situ, karena aku tidak mau membuat keruh keadaan, akhirnya aku hanya memilih diam dengan tidak sekalipun menceritakan tentang kejadian yang sudah kulihat semalam. Dan puncaknya, hari itu akhirnya pabrik pun libur 1 hari untuk berduka cita atas kematian Asri. Singkat cerita, sekitar pukul 12 siang, jenazah Asri pun diambil oleh keluarganya dan dibawa pulang ke rumahnya. Setelah semua urusan jenazah selesai, bukannya berbela-sungkawa, Pak Broto waktu itu terlihat santai saja dengan tidak sekalipun terlihat memperdulikan semuanya. Sudah, kalian fokus kerja saja. Besok kita buka lowongan lagi, 1 orang untuk menggantikan Asri, ucap Pak Broto jelas. Beberapa minggu kemudian, keadaan pabrik kini bisa dikatakan semakin lama sudah semakin aneh saja. Banyak sesajen yang ada di sana dan di sini sudah membuktikan jika Pak Broto benar-benar sedang bekerja sama dengan makhluk tak kasat mata. Dan tidak hanya itu, di hari-hari tertentu tidak sedikit karyawan yang tiba-tiba kesurupan dengan sendirinya, seolah menguatkan jika pabrik tersebut memang sudah tidak sebagaimana semestinya. Benar, waktu itu kami dikatakan sangat dilema. Meski keadaan pabrik semakin hari semakin aneh, kami tetap bertahan karena gaji yang cukup menggiurkan. Di sisi lain, ekonomi kami memang membutuhkan meski keadaan yang bisa dibilang sangat mengherankan. Tidak jarang kami melihat rekan kami yang kesurupan, ditambah setiap malam kami melihat kegiatan Boinem sudah semakin aneh saja. Seperti menabur bunga,
setiap depan kamar mes kami, menaruh sesajen setiap pintu mes, dan lain sebagainya. Dan puncaknya, setiap malam Jumat Legi tiba, satu persatu dari kami tiba-tiba meninggal dunia, dengan kondisi yang sama dengan kondisi asli sebelumnya. Sebagian tubuh gosong, dengan mulut yang menganga, sudah membuktikan jika kematian karyawan di pabrik tersebut bisa dikatakan sangat tidak wajar. Tapi anehnya, setelah kematian karyawan lama, selalu ada karyawan baru yang menggantikannya. Dan puncaknya saat itu, karyawan lama benar-benar kuhitung dan tinggal hanya 3 jumlahnya, termasuk aku. Singkat cerita, ketika ketakutan akhirnya aku, Ningsih dan Welas, yang notabene adalah karyawan lama yang tersisa, akhirnya memutuskan untuk melarikan diri. Karena kami takut, kamilah yang saat itu akan menjadi korban selanjutnya. Setelah sekian lama dan memperhatikan semuanya, akhirnya aku pun tahu jika Pak Broto sedang mengabdi kepada setan dengan menumbalkan karyawannya agar pabriknya bisa semakin maju. Tapi sayangnya, setelah kita bertiga sudah keluar dan di rumah kami masing-masing, bukannya aman, ternyata kematian itu pun tetap datang ketika malam Jumat Legi telah tiba. Setelah Welas dan Ningsih ditemukan meninggal dunia di rumahnya, waktu itu hanya tersisa akulah yang masih ada di dunia ini. Mengetahui semua itu, setiap harinya aku hanya menangis dengan melihat kalender yang sudah semakin mendekati hari Jumat Legi berikutnya. Dan semua keadaanku tersebut sudah kuceritakan pada orang tuaku dan keluargaku. Karena mereka orang yang kurang percaya dengan hal yang berbau mistis, akhirnya keluhanku pun bukan dianggap sebagai masalah yang serius. Dan puncaknya, malam itu adalah tepat 7 hari sebelum malam Jumat Legi tiba. Aku yang sebelumnya selalu menangis setiap harinya, waktu itu sudah pasrah dengan waktu yang saat itu banyak kuhabiskan dengan melamun begitu saja. Rasa pasrah, menyesal, dan ketakutan akan kematian. Waktu itu benar-benar sudah bercampur menjadi satu. Tapi syukurnya Tuhan masih sayang kepadaku. Di tengah-tengah rasa keputusan asa, waktu itu di rumahku tiba-tiba didatangi oleh Yai Ahmad, yang mana beliau adalah salah satu tokoh agama yang ada di daerahku. Aku tidak sengaja lihat depan rumah ini, dan aku lihat sepertinya rumah ini akan ada berita kematian, ucap Yai Ahmad dengan menatap ke arahku. Mendengar hal itu, orang tuaku yang sebelumnya menyambut kedatangan Yai Ahmad di depan pintu seketika terkejut dengan perasaan yang seolah tidak percaya dengan apa yang sudah dikatakan oleh Yai Ahmad. "Hah? Maksudnya gimana, Yai?" ucap ibuku yang terlihat cukup kaget dengan ikut menatap wajahku. "Ayu, kenapa kamu ini, nak? Seharusnya ini tak boleh terjadi padamu. Kamu nggak salah apa-apa. Jangan mau dijadikan tumbal orang yang tidak mau bertanggung jawab," ucap Yai Ahmad terlihat serius. Di situ rasa kaget orang tuaku terlihat seperti sudah sampai pada puncaknya. Mereka seolah baru menyadari jika semua ucapanku selama ini memang benar adanya. "Jadi apakah benar jika Ayu akan meninggal di malam Jumat seperti apa yang sudah dikhawatirkan selama ini?" tanya ayahku kepada Yai Ahmad. "Benar," jawab Yai Ahmad singkat dengan terus memperhatikan mataku. "Yai tahu dari mana?" saut ayahku yang memang masih terlihat memastikan ucapan Yai Ahmad tersebut. "Lah itu di belakang Ayu ada kuntilanak yang sudah lama mengikuti Ayu. Ayu ini sepertinya dijadikan tumbal oleh bosnya. Kita tidak bisa menuntutnya karena kita tidak punya bukti jika semua ini memang ulahnya. Tapi jika kamu paham dunia astral, mungkin kamu akan paham dengan apa yang saya katakan," Ibu Yai Ahmad. Mendengar hal itu, semua orang di rumah pun seketika terlihat lesu. Rasa pasrah waktu itu benar-benar sudah bercampur aduk. Ibuku saat itu sudah tidak lagi bisa menahan tangisnya dengan ayahku yang seketika emosi besar dan ingin membuat perhitungan dengan Pak Broto. Tapi untungnya di situ ada Yai Ahmad yang kembali menenangkan ayahku. "Pak Broto orang kaya. Apapun yang kamu lakukan kepadanya, kamu akan kalah dalam urusan dunia. Dia bisa membeli hukum dan sebagainya. Jika kamu membantah Pak Broto, kamu akan dipenjara dan Ayu akan tetap meninggal. Yang benar, Pak Broto sendirilah yang harus bertanggung jawab atas semua kejadian yang ada. Tentu saja bukan tanggung jawab dalam hukum, tapi tanggung jawab dengan cara yang lainnya," ucap Yai Ahmad menjelaskan. "Jadi bagaimana ini, Yai?
saut ayahku keras. "Biar Broto yang jadi tumbal terakhir," ucap Yai Ahmad singkat. Mendengar hal itu, aku pun seketika kebingungan dengan perasaan yang terkejut karena kebersamaan dengan itu, pandanganku teralihkan dengan adanya Mbok Inem, yang saat itu tiba-tiba terlihat sudah ada di depan rumahku. Dan tidak hanya itu, di tangan Mbok Inem, aku juga melihat adanya beberapa sesajen yang terlihat di bawah tangannya. Namun anehnya, sebelum sampai aku mengatakan kepada orang tuaku jika waktu itu ada Mbok Inem, kepalaku yang sebelumnya baik-baik saja, waktu itu tiba-tiba terasa pusing tak terkira. Pandanganku kabur dengan seluruh badan gemetar, seperti orang yang sedang merasakan kedinginan. Dan puncaknya waktu itu keadaan tiba-tiba gelap, dengan diiringi suara berdenging dengan sangat kencang. Hingga akhirnya beberapa saat setelah itu, mataku pun kembali kubuka. Yang anehnya, waktu itu tiba-tiba sudah tidak berada di rumahku seperti sebelumnya. Ketika aku membuka mata, tiba-tiba aku berada di sebuah hutan belantara. Dan tidak hanya itu, di hutan tersebut, dengan mata kepalaku sendiri di kejauhan, aku melihat ada beberapa rekan kerjaku yang sebelumnya sudah meninggal dunia. Aku pun juga masih ingat, waktu itu aku juga melihat adanya Ningsih yang terlihat berjalan melamun dengan tidak sekalipun mengenakan pakaian yang melekat di tubuhnya. Mengetahui semua itu, aku pun menguatkan diri dengan berjalan lebih dekat agar aku bisa melihat apa yang sedang mereka lakukan. Tapi sayangnya, belum lama aku melihat semuanya, tiba-tiba aku mendengar suara Yai Ahmad yang terdengar seperti sedang memperingatkanku. "Balik Nduk, ojo mlek rono, balik cepet," ucap Yai Ahmad lirih yang terdengar juga dari kejauhan. Di situ perasaanku sudah campur aduk, tidak karuan. Rasa sedih dan takut waktu itu sudah benar-benar bercampur aduk. Aku bingung harus berbuat apa, karena waktu itu aku sebenarnya juga tidak mengetahui aku sedang di mana. Hingga akhirnya ketika aku masih kebingungan, tiba-tiba aku merasa ada air liur yang menetes di pipiku. Yang setelah ku toleh ke atas, tepat di atasku, ada sosok berbulu lebat yang berdiri besar di belakangku. Dan tidak hanya itu, sosok berbulu lebat tersebut terlihat mengeram seperti sudah siap menerkam. Dan tidak hanya itu, di sudut lain, di antara rerumputan, aku juga melihat adanya perempuan berwajah hancur yang membawa tali besar yang dililitkan di lehernya. Mengetahui semua itu, rasa takutku rasanya sudah sampai pada puncaknya. Aku berteriak histeris dan berlari ke arah sumber suara Yai Ahmad, yang waktu itu memang masih terus terdengar perlahan. Hingga akhirnya setelah lama berlari, aku tiba-tiba dikejutkan kembali dengan adanya Mbok Inem yang terlihat sedang menghadang jalanku. Dan tidak hanya menghadang, waktu itu di tangan Mbok Inem, aku juga melihat sebuah tali yang sama seperti yang sudah kulihat dibawa oleh sosok perempuan berwajah rusa sebelumnya. Karena aku menganggap jika Mbok Inem juga berbahaya, akhirnya aku pun kembali berlari menjauhi dengan teriak dan tangisan yang sudah tidak bisa kutahan lagi. Dan disitulah ketika aku masih terus berlari di tengah-tengah tingginya rumput, aku tiba-tiba seperti dibekap oleh seseorang yang akhirnya pandanganku kembali gelap seperti sebelumnya. Beberapa lama kemudian, perasaanku yang sebelumnya kacau, waktu itu perlahan mulai sedikit lega. Karena ketika aku membuka mata, aku tiba-tiba sudah berada di rumah Yai Ahmad, dengan keadaan sangat membingungkan. Rambutku acak-acakan, dengan mulutku yang terasa wangi melati, seperti halnya orang yang telah makan bunga melati. Dan tidak hanya itu, di rumah Yai Ahmad, waktu itu aku juga melihat adanya dua orang tuaku dengan tatapan matanya yang terlihat sangat khawatir, tidak terkira. Dan disitulah rasa sedihku rasanya sudah sampai pada puncaknya. Aku menangis dengan tanganku yang memeluk di ibuku. Dengan tidak henti-hentinya, aku mengucapkan maaf jika selama ini aku sudah banyak berbuat salah dengannya. "Sudah Nduk, semuanya sudah selesai," ucap ibuku pelan. Mendengar hal itu, aku pun terkejut dengan kembali menanyakan maksud dan perkataan ibuku tersebut. "Maksudnya bagaimana, Bu?" Tanyaku bingung. "Broto sudah meninggal dunia kemarin malam," ibu ayahku dengan santainya. "Loh, sekarang apa sudah lewat malam Jumat?" sahutku. "Sudah, kamu kerasukan 1 minggu lebih lamanya. Aku juga khawatir kamu gak bisa kembali. Tapi syukur alhamdulillah akhirnya kamu bisa sadar," terang Yai Ahmad jelas.
Mengetahui semua itu, tubuhku kembali lemas, jantungku berdetak kencang dengan perasaan yang sudah tidak karuan. Bagaimana tidak, waktu itu aku hanya merasa sebentar saja tersesat di hutan. Tapi anehnya, menurut orang-orang, aku sudah seminggu lamanya tidak sadarkan diri. Dan puncaknya, akhirnya aku pun menangis terseduh-seduh di pangkuan orang tuaku, dengan rasa syukur yang sangat luar biasa. Aku merasa sudah berhasil melewati semuanya. Dan beberapa hari setelah itu, aku pun kembali menanyakan tentang kematian Pak Broto dan apa yang sebenarnya sedang terjadi kepadaku waktu itu. Tapi sayangnya bukannya menjawab dan menjelaskan, ibuku dan ayahku terlihat diam, seperti sedang menyembunyikan sesuatu dariku. Kini setelah semuanya selesai, aku berharap jika tidak ada lagi pabrik atau perusahaan yang melakukan hal seperti itu lagi. Dengan adanya cerita ini, semoga menjadi pelajaran agar kita lebih baik dan berhati-hati lagi.